Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 27 Januari 22 saya berbagi kembali mengenai olahraga sangat simpel di usia saya lanjut, yaitu menggunakan alat bantu tempat duduk beton sebagai medianya. Dan beberapa video yang sering saya tayangkan di usia saya lanjut, menurut hemat saya, walaupun melakukan olahraga yang sangat simpel dalam durasi waktu yang paling singkat 3 menit, 5 menit ataupun 10 menit, yang penting kita dapat menggerakkan otot-otot kita, interaksi di antara satu otot dengan otot yang lainnya, terutama adalah otot-otot pada persendian, yaitu di atas lutut, dan juga persendian pada pergelangan tangan. Nah, menurut pengalaman saya, otot-otot ini perlu dilakukan suatu elastisitas, dibentuk keelastisannya, karena setiap hari dia akan melakukan gerakan. Nah, dengan cara senam ini adalah yang paling penting ketika melakukan posisi seperti sekarang. Harus digunakan tumit kaki keduanya sebagai yang menyentuh ke tanah. Dalam keadaan seperti sekarang, hanya mengangkat pinggang pinggul sedikit saja, dan setelah itu kembalikan ke bawah. Gerakannya simpel seperti ini saja, dengan catatan sekali lagi bahwa yang menyentuh ke tanah itu harus tumit kaki, bukan tapak kaki sepenuhnya. Tempat beton ini juga bisa digunakan sebagai bantuan agar ketika melakukan gerakan naik ke atas, siapa tahu ketika teman-teman ingin mencoba, keseimbangan belum begitu bagus. Nah, sehingga tangan bisa saja dilakukan pegangan terhadap tempat beton tersebut. Melakukan gerakan yang sangat simpel seperti yang saya peragakan ini, gerakannya adalah mudah sekali, akan tetapi kalau dipraktekkan ya cukup lumayan. Saya pikir akan membuat pinggang, pinggul, termasuk juga otot pada pergelangan sendi, terutama adalah pada lutut tersebut, itu akan menjadi cukup pegal. Gerakannya hanya naik seperti ini. Tentu kita mulai dari awal dengan gerakan pelan, dan selanjutnya setelah interaksi antara satu otot dengan otot lainnya menjadi bagus, silahkan tambahkan dengan kecepatan yang lebih. Nah, posisi dada juga, posisi badan sekali-sekali kita tegakkan seperti peragaan ini, dan sekali-sekali kita bungkukkan. Kenapa kita tegakkan dan bungkukkan? Semuanya kita bisa rasakan. Kalau dalam posisi tegak, otot-otot mana yang akan bergerak, otomatis otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga otot pada paha. Ketika kita akan mengadakan posisi bungkuk, juga kita harus merasakan otot-otot mana yang bergerak. Nah, ini gerakan saya ulang lagi dengan gerakan cepat dan juga gerakan pelan. Menjaga keseimbangan pada saat melakukan gerakan seperti sekarang adalah sangat penting. Inilah yang saya katakan tadi, tundukkanlah badan sedikit saja dan rasakan otot-otot terasa pada pinggang, pinggul. Nah, seandainya teman-teman belum begitu biasa menggunakan tangan lepas atau tidak menyentuh pada beton, nah sekarang inilah tujuan daripada kita menggunakan alat bantu seperti beton. Dapat dilakukan gerakan seperti sekarang dengan irama, tentu sekali lagi dari gerakan pelan, dan akhirnya kita melakukan gerakan agak cepat. Nah, peganglah beton yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan. Nah, dalam posisi sekarang kita membungkukkan, pasti akan terasa otot-otot pada pinggang, pinggul, terutama adalah di daerah belakang tubuh, atau di daerah pantat, itu kan benar-benar terasa agak tertarik. Atau otot pada paha yang saya tunjukkan dengan jari ini akan menjadi pegal dengan durasi 1 menit saja, ataupun setengah menit kalau belum biasa, itu sudah terasa otot-otot akan menjadi ngilu ataupun pegal. Ya, saya rasa itu adalah memang alami. Tambahan gerakan selanjutnya untuk gerakan pada persendian otot di antara otot satu tangan lengan dengan otot pada batang tangan itu. Kenapa kita perlu lakukan pelatihan agar otot-otot tersebut menjadi elastisitas? Karena peredaran darah dan tentu juga otot-otot dalam posisi di lengan adalah posisi lurus, dan juga batang tangan posisi otot-otot tersebut lurus. Namun antara penghubung otot lengan dengan otot batang tangan itu ada lekukan. Tentu saja itu adalah pada daerah siku, dan demikian juga pada daerah kaki. Antara otot paha sampai di ujung lutut itu menjadi satu otot lurus, dan satu otot lagi
di bawah lutut sampai ke betis itu otot lurus juga. Di antara kedua otot tersebut menurut hemat pengalaman saya itu juga perlu dielastisasikan antara gerakan otot di paha dan juga otot di betis. Nah, inilah dua poin yang sangat-sangat saya perhatikan ketika saya lanjut melakukan satu gerakan olahraga, sebab aktivitas yang kita tahu keseharian tersebut dari bangun, kalau kita berjalan tentu saja otot pinggang, pinggul, otot paha, termasuk juga betis yang akan menggerakkan konstruksi tubuh yang ada di bawah pinggang pinggul tersebut. Kalaupun kita berbicara di atas pinggang pinggul tersebut, tentu ada otot pada lengan, otot pada dada, leher, dan juga batang tangan. Nah, kedua kombinasi tersebut bisa saya lanjut walaupun dengan waktu yang sangat singkat, 3 menit, 5 atau 10 menit, dan juga olahraga yang saya peragakan ini adalah olahraga yang sangat ringan. Sekarang kembali ke poin peragaan dengan cara menekan seperti sekarang ini. Nah, dimanakah kita dapat rasakan? Kita dapat rasakan otot-otot pada lengan, batang, dada, dan juga pada leher. Nah, tentu dalam konteks seperti ini diperlukan sabar dan juga memerlukan ketahanan fisik sedikit saja. Artinya paling biasanya yang terjadi ketika pemula ataupun awal melakukan gerakan seperti sekarang ini adalah bosan. Kenapa bosan? Bosan ketika mencoba melakukan gerakan tersebut sudah terasa sakit, mungkin durasi waktu 1 menit sudah otot-otot menjadi pegal, termasuk juga jenuh. Inilah yang membuat biasanya putus asa, akhirnya ya sudah selesaikan saja. Tapi tidak masalah, secara alami saya pikir semua orang mempunyai cara ataupun gaya pola pikir termasuk tindakan seperti itu. Namun karena apa yang saya katakan dari sebaiknya bangun pagi ataupun sore hari artinya diluangkan waktu untuk melakukan gerakan olahraga sedikit saja, antara 3-5 menit ataupun 10 menit, walaupun dengan tidak datang ke lapangan, termasuk juga di tempat yang terlalu luas. Nah, sekarang pada video ini saya coba lakukan editan, sekali-sekali kita tunjukkan dengan gambar yang besar dan juga pada gambar yang jauh secara murninya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, saya katakan kembali lagi, ini gerakan utamanya. Kalaupun teman-teman belum terbiasa, silakan untuk dapat atau bisa melakukan gerakan hanya sebatas sebelum kita peragakan gerakan ini. Kalaupun nanti otot-otot masih segar, termasuk juga nafas cukup tersedia, ya silahkan. Ini sebenarnya gerak yang paling utama. Jadi kedua sisi apa yang saya narasikan di depan tadi, pertama adalah dengan gerakan naik turun sebentar saja. Jadi yang fokus kita dengan gerakan tersebut otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga paha dan tumit. Nah, kalau sekarang kombinasi keduanya kita gabungkan, sekali melakukan gerakan tersebut, otot-otot pada pinggang, pinggul, paha, tumit, dan juga otot pada lengan dan batang tangan menjadi satu gerakan. Yang tadi kita pecah 2 gerakan, sekarang menjadi satu kesatuan. Semoga ada manfaat teman-teman, dan semua video-video yang saya tayangkan pada channel YouTube yang sangat sederhana ini tidak lain tujuannya, berkali-kali saya katakan, hanya membuat dokumen pada diri saya sendiri agar dapat kita bisa saya lanjut sekali dalam keadaan duduk, bisa melihat YouTube sendiri. Tentu saja hal ini adalah tidak maksimal dan tidak seperti teman-teman yang menjadi subscribe ataupun apa istilahnya menjadi YouTuber dan sebagainya. Jadi tujuan saya bukan seperti itu, hanya untuk mendokumentasikan diri dengan channel yang sangat sederhana. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Di belakang ini saya tambahkan lagi 1 menit untuk video-video sebelumnya. Salam Rahayu. Dari organ tubuh kita, dan juga memegang peran yang tidak boleh kita abaikan, karena dari semua organ tubuh tersebut paling tidak dia adalah bagian dari otot, sehingga otot satu dengan otot yang lainnya, tangan dan kaki, terlalu meletakkan ke daerah kanan. Jadinya salah yang kedua adalah kiri kita langkahkan, otomatis akan menjadi benturan. Gerakan-gerakan dengan santai, dengan menggunakan kaki dari arah ke samping samsa, ada lebih jelas. Ini ketika tangan samsa, kapan kita harus maju, kapan harus, saya yakin teman-teman pada ketika samsa jatuh dan sebagainya. Dan sering juga saya katakan pada channel YouTube ini, saya ulang kembali dengan gerakan latar satuan, sehingga enak melakukan gerakan. Kembali lagi, sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan di usia lanjut.
di masa bujang memegang peran sangat-sangat penting, dan itu menjadi besaran tenaganya beda. Posisi badan setelah kaki berdiri, tubuh ke depan akan tenang sisi 45 derajat. Muda senang menggeluti simak, artinya tidaklah benar sederhana ini. Yang datang ke daerah pertahanan kita tentu akan dia mengenai bodi ataupun tubuh kita. Nah, dengan demikian tentu otot daripada tumit, batang kaki, paha, pinggang, pinggul. Jadi otot-otot interaksi tersebut akan benar-benar kita rasakan, rasa pegal. Gerakan inilah dia yang menjadi simetris. Inilah gerakan utamanya, akan sangat